Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Anda Sri Hartati, Guru MTSN 5 Jakarta. Anak-anak, siswa kelas 82, 83, 84, dan 85, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa teruslah berdoa, memohon kepada Allah agar Allah segera mengakhiri pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, sehingga kita bisa beraktivitas kembali secara normal. Amin. Baiklah, kegiatan PJJ mata pelajaran Bahasa Indonesia hari ini adalah 1. Menyimak video tentang mengidentifikasi teks berita dan menyimpulkan teks berita. Kemudian setelah itu kalian mengerjakan soal yang ada pada link yang akan Ibu berikan berikutnya. Apa yang dipelajari dari teks berita? 1. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. 2. Menyimpulkan isi berita. 3. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. 4. Menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita. Namun kali ini kita akan membahas bagian yang pertama dan yang kedua, yaitu mengidentifikasi teks berita dan menyimpulkan teks berita. Unsur teks berita. Apa itu berita? Berita adalah informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu waktu yang aktual. Apa saja unsur berita? Adik Simba. Jadi unsur teks berita itu boleh disingkat menjadi adik Simba. A itu apa? D itu di mana? K itu kapan? C itu siapa? M itu mengapa? Ba itu bagaimana. Apa? Apa menanyakan apa yang terjadi. Apa merupakan inti berita. Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana merupakan tempat peristiwa terjadi. Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Kapan merupakan waktu peristiwa terjadi. Siapa? Siapa yang terlibat? Siapa merupakan subjek peristiwa. Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa merupakan alasan terjadinya peristiwa. Bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Bagaimana merupakan alur peristiwa. Kemudian bagian yang kedua adalah menyimpulkan isi berita. Bagaimana cara menyimpulkan berita? Yang pertama, baca beritanya secara utuh. Kemudian temukan unsurnya dengan mencari rumus adik Simba. Kemudian setelah menemukan rumusnya, kita rangkai dengan bahasa kita sendiri. Yuk simak berita berikut. Seekor paus terdampar di pantai Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT, Selasa 21 Juli 2020 sore. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional BKPPN Kupang, Ikram Sangaji mengatakan, paus yang terdampar ini merupakan hewan dilindungi. Hewan ini merupakan paus jenis pygmy blue atau paus biru kerdil berukuran 29 meter dan berat 1 ton lebih. Kematian paus ini diduga karena penyakit. Waktu matinya sekitar 3-4 hari lalu.
kata Ikram saat dihubungi Selasa. Ikram mengatakan paus itu ditemukan terdampar di pantai Batu Kepala saat pasang surut. Bangkai paus itu ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang mencari kerang di pantai sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Apa saja unsur berita tersebut? Yuk kita pakai rumus adik Simba. Apa yang terjadi? Seekor paus terdampar. Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, di mana ini menanyakan tempat, maka jawabannya adalah di pantai Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Maka kalau kapan menanyakan waktu. Selasa 21 Juli 2020 sore atau sekitar pukul 17.00 WITA. Selanjutnya, siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Maka jawabnya adalah paus jenis pygmy blue atau paus biru kerdil. Selanjutnya, pertanyaan mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa menanyakan sebab akibat? Maka jawabannya adalah kematian paus ini diduga karena penyakit. Selanjutnya adalah bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Maka jawabnya adalah prosesnya. Paus itu ditemukan terdampar di pantai Batu Kepala saat pasang surut. Bangkai paus itu ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang memiliki kerang di pantai. Apa? Seekor paus terdampar. Di mana? Pantai Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kapan? Selasa 21 Juli 2020 sore sekitar pukul 17 WITA. Siapa? Paus jenis pygmy blue atau paus biru kerdil. Mengapa? Seekor paus mati diduga karena penyakit, kemudian terdampar di pantai. Bagaimana? Maka jawabannya adalah paus tersebut ditemukan oleh warga yang sedang mencari kerang di pantai saat pasang surut. Yuk kita rangkai pakai bahasa kita sendiri. Nah ini setelah kita satukan, maka ini sudah menjadi simpulan. Seekor paus terdampar di pantai Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 21 Juli 2020 sore sekitar pukul 17 WITA. Paus tersebut merupakan paus jenis pygmy blue atau paus biru kerdil. Paus tersebut mati diduga karena penyakit, kemudian terdampar di pantai. Paus tersebut ditemukan oleh warga yang sedang mencari kerang di pantai saat pasang surut. Kalian perhatikan di sini, ini merupakan gabungan dari rumus adik Simba tadi. Kemudian kita tambahkan dengan beberapa kata yang diperlukan sehingga menjadi satu rangkaian paragraf yang utuh. Mudah bukan? Yuk kita coba lagi. Nah, perhatikan paragraf berikut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan pada link berikutnya. 3 hiu tutul terdampar di pinggir pantai selatan Desa Kepanjen, Kecamatan Gumuk Mas, Jember, Jawa Timur. 3 hiu tersebut terdampar secara beruntun mulai hari Jumat hingga Minggu, 5 Juli 2020. Pada Jumat, hiu tutul berhasil dievakuasi kembali ke laut. Begitu juga pada hari Sabtu, evakuasi dibantu petugas kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas. Namun, hiu tutul seberat 1 ton yang terdampar pada hari Minggu sudah dalam keadaan mati. Warga datang memotong tubuh hiu tersebut untuk dikonsumsi. Hiu terdampar di pinggir pantai karena peralihan cuaca dari musim hujan ke kemarau.
Hal tersebut berpengaruh pada temperatur air laut hingga menyebabkan migrasi hiu ke pinggir pantai. Salah satu tujuannya mencari makan dengan mengikuti perubahan temperatur air. Yuk jawab soal di link berikut paling lambat tanggal 24 Juli 2020 jam 23.59. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.